الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita selalu ingatkan pada diri kami sendiri dan kepada Anda semua untuk sebagai insan yang beriman kepada Allah sebagai Rabb-Nya, Islam yang menjadi agamanya, dan Nabi Muhammad yang menjadi Rasul dan panutannya, ialah untuk menyampaikan rasa syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semakin kita mengenal Allah akan semakin tahu kemahakekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sedangkan makhluk tak memiliki itu semua. Jikalau makhluk memiliki kekuasaan, sebenarnya itu kekuasaan yang memberi adalah Allah. Ketika makhluk memiliki harta, harta itu yang memberi adalah Allah. Ketika makhluk memiliki kesehatan, kelapangan, kesempatan, maka itu adalah yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Ketika makhluk diberi kemampuan untuk beribadah kepadanya, diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama, itu hakikatnya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kita bisa thalabul ilmi, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini semata-mata adalah pemberian dari Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah selalu nikmat-nikmatnya kepada kita, selain nikmat-nikmat lahiriah jasmaniyah, juga memberikan nikmat batiniyah imaniyah rohaniyah kepada kita semua. Mathalul ladzina yadhkurunallah mathalul ladzina la yadhkurunallah wal ladzina yadhkurunallah. Permisalan orang-orang yang tidak zikir kepada Allah dan yang berzikir kepadanya. Mathalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurun adalah seperti permisalan al-hayyu wal mayyit, seperti permisalan orang hidup dan orang mati. Jadi permisalan orang yang zikir, ingat kepada Allah itu seperti permisalan orang hidup. Sedangkan orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah seperti permisalan orang mati. Makanya semakin ilmu itu semakin banyak kita pelajari, kehidupan hati kita itu semakin kuat. Jangan akan merasakan dulu mungkin 10 tahun yang lalu ketika kita awal-awal belajar, ketika kita mendengar istilah Allah, mendengar istilah Islam, mendengar istilah Nabi Muhammad, mendengar istilah-istilah dalam agama kita, mendengar masalah ketaatan, mendengar masalah kemungkaran, itu mungkin enggak seperti sekarang di dalam menangkap dan di dalam memahami itu semua. Akan lebih terasa ketika kita diberi ilmu yang banyak oleh Allah. Maka sebagaimana wahyu itu untuk kehidupan rohaniyah kita, ya, air hujan itu kehidupan, sumber kehidupan untuk jasmaniah kita.
Allah berikan dua yang turun dari langit. Yang pertama wahyu untuk kehidupan ruh. Yang kedua adalah air hujan untuk kehidupan jasmaniah kita. Karena kita makan, minum bersumber berasal dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dan dari makhluk-makhluk Allah yang lain yang mereka itu hidup. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kulla syai'in hayyin itu minal ma'. Semua yang hidup itu berasal dari air. Maka kalau hati kita itu tidak tersirami wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah, hati kita akan mati. Dan hati kita kalau merasakan ketenangan, kedamaian selain dari Quran dan sunnah, selain dari wahyu Allah, itu kamuflase. Ya, jadi kalau jenengan merasakan ketenangan di luar ini, ya, kok tenangnya hati bukan karena kita menikmati Quran dan sunnah, bukan karena kita menerima Quran dan sunnah, itu seperti halnya kehidupan tanam-tanaman, hewan-hewan dan manusia yang tidak mendapatkan suplai air hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah kamuflase dan tidak langgeng. Maka dari itu upaya untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, kita terus mengkaji Quran dan juga sunnah. Dan alhamdulillah kajian di setiap malam Jumat kalau tidak tafsir adalah hadis, tafsir Al-Quran atau tafsir hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat dan juga salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti langkah beliau sampai yaumul qiyamah nanti. Kita masih membahas bab mujahadah sampai hadis yang ke-11 pada malam hari ini insyaallah. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas yang mengikuti mayat itu 3, 2 kembali dan 1 tetap membersamai. 2 yang kembali itu adalah harta dan keluarga, sedangkan yang tetap menemani adalah amalnya. Kemudian yang ke-11, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik, rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kamu daripada tali sendalnya. Sedangkan neraka juga semisal itu, lebih dekat kepada seorang di antara kamu daripada tali sandalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sekarang akan kita pelajari dan kita sampaikan syarahnya, ini secara umum berisi at-targhib wat-tarhib. At-targhib itu apa? At-targhib itu memberi motivasi, memberi semangat. Untuk apa? Kalau itu berupa amal ketaatan, ya diberi motivasi untuk melakukan amal ketaatan. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini adalah memberikan motivasi, semangat kita untuk meraih surga, mendapatkan surga. Sedangkan neraka, ya, ini termasuk tarhib,
Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tarhib, menakut-nakuti, mengancam dari api neraka. Dan ini kalau di dalam bab nanti ada bab ke-50-an insyaallah, itu kita akan bahas tentang al-khauf war-raja, takut dan berharap. Karena takut dan berharap ini merupakan rukun dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus jaga ibadah kita supaya nilai-nilai takut dan berharap ini selalu menyertai, membersamai dalam setiap kita beribadah. Contoh, kita sholat. Barusan kita melaksanakan sholat isya. Bagaimana kita mengamalkan takut dan berharap ini? Dan bagaimana kita mengaplikasikan hadis ini? Bisa jadi sholat yang sudah rutin bolak-balik kita kerjakan, semisal tadi isya, kita tidak tahu, barangkali ketika kita tadi sholat isya kita kerjakan dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesungguhan. Kita datang dari rumah mendengar azan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita bergegas berwudu dari rumah, datang ke masjid, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Setiap langkah kaki kita ditulis pahala. Langkah yang satu mengangkat derajat, langkah yang lain menghapus dosa. Ketika kita berwudu, dosa-dosa kita lebur bersamaan dengan tetesan air wudu kita. Terus kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas yang biasa kita lakukan ini, kita nggak tahu apakah mudah-mudahan dari amal yang kita sudah terbiasa melakukannya ini sebagai sebab kita masuk surga. Barangkali sholat isya kita yang sebelum-sebelumnya itu kita nggak tahu apakah diterima Allah atau tidak. Dan kita juga nggak tahu dari sholat kita ini mana yang Allah terima. Surga sangat dekat dengan diri kita, sedekat tali sandal kita atas kaki kita. Ya. Jadi takut dan berharap ini selalu kita upayakan dijaga. Sebab kalau takut dan berharap ini tidak seimbang, para ulama mereka mengibaratkan dua rukun ibadah ini seperti sayap burung. Bila salah satunya itu lemah, antum bisa perhatikan burung saat terbang supaya seimbang, berarti apa? Harus mengatur sayap kanan dengan sayap kiri secara seimbang. Kalau berat sebelah, lemah yang satunya, maka akan miring dan bisa jadi nabrak dan bisa jadi mengakibatkan luka atau celaka atau mungkin bahkan meninggal dunia. Berkaitan dengan amal ibadah kita, maka kita upayakan kita jaga rasa takut dan berharap kita, di mana rukun-rukun ibadah itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ya. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, di sana ada rukun ibadah cinta. Ar-Rahmanir-Rahim, ada rukun ibadah berharap. Maliki yaumiddin, ada rukun ibadah takut. Dan ini selalu kita jaga, diulang-ulang, kita hayati.
Ya, kita tafakkuri setiap kita membaca surah Al-Fatihah, ingatkan selalu kepada kita. Tidak cuma dalam hadis ini saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk takut, berharap. Tapi ternyata dalam surah Al-Fatihah kita dituntun untuk selalu memiliki sifat takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan di akhir surah Al-Fatihah itu apa? Mengharapkan bisa bersama para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Yang kita khawatirkan, yang kita takutkan termasuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan termasuk golongan orang yang tersesat. Kita pertegas lagi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, secara implisit, secara umum, secara global, hadis ini memberikan atau mengandung at-targhib wat-tarhib, ya, at-targhib motivasi dan memberikan semangat kepada kita dalam lafal al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi, surga lebih dekat kepada seorang di antara kamu daripada tali sandalnya. Tali sandal jenengan pirsa nggih, tali sandal ya apa yang ada di atas kaki kita, nempel dekat sekali dengan diri kita. Terus adapun ancaman itu dalam lafal wan naru mithlu dzalik, sedangkan neraka juga semisal itu. Bapak Ibu sekalian, surga itu apa? Neraka itu juga apa? Mungkin kita sudah ribuan kali mendengar kata surga, ribuan kali mendengar kata neraka. Bagi orang-orang yang tidak beriman, disebutkan atau tidak kata surga atau neraka itu enggak ngefek. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ya, kata surga, kalau jenengan diingatkan dari harta dunia yang paling indah itu apa kalau di dunia? Menurut jenengan apa itu harta yang paling indah di dunia? Dunia, rumah mewah atau mobil mewah. Kalau disebutkan itu, kalau kita mencintai dunia, pasti akan senang disebut itu dan kepingin mendapatkannya. Apa itu kapal pesiar, atau itu pesawat pribadi, atau jet pribadi, atau lain-lain sebagainya. Sesuatu yang kalau kita cinta dunia, disebutkan sesuatu dunia, kita akan senang, pengen untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita cinta akhirat, kalau kita cinta Allah, kalau kita ingin berjumpa Allah, menginginkan perjumpaan dengannya, kata surga ini kata yang motivasi kita. Surga adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh, yang mana kenikmatannya ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang mana kenikmatannya belum pernah dilihat mata, terbetik dalam hati manusia atau terdengar oleh telinga mereka, di mana kenikmatan-kenikmatan di surga ini yang paling rendah mendapatkan 10 kali lipat kerajaan dunia. Dan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti, di mana kenikmatannya tidak akan usang. Kenikmatannya akan abadi. Dan kenikmatan di surga ini, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dan mudahkan kita jalan menuju surga. Di sana itu tidak ada seperti kehidupan kita di dunia ini. Dalam arti kita di dunia ini kan ada masa-masa dari bayi kecil dan seterusnya. Tapi di sana kita langsung usia di sana rata-rata masih muda-muda, sekitar 30-an tahun, 32 atau 33 tahun, segitu terus usianya, nggak pernah tua, akan muda terus.
akan sehat terus, nggak akan sakit, akan senang terus, nggak ada sedih, nggak ada duka, nggak ada sesuatu yang menyakitkan hati manusia, nggak ada di sana itu. Ucapan-ucapan di sana itu ucapan-ucapan yang baik. Makanya nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia apapun itu. Maka kita akan termotivasi. Sedangkan neraka adalah negeri azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah, yang kufur kepada Allah, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana siksa yang paling ringan di neraka adalah menginjak bara api di kaki dan akan menguap ubun-ubun kepalanya. Ya, nas'alullah li wa lakum al-afiyah. Kita akan bahas satu demi satu. At-targhib, memberikan motivasi, yakni surga lebih dekat kepada kita dari tali sandal. Memang Bapak Ibu sekalian, terkadang qad takunul kalimatul wahidah, satu kalimat yang terlontar dari lisan kita itu sebagai sebab masuk surga. Ada satu kalimat bisa menyebabkan masuk surga. Ada satu amalan bisa menyebabkan masuk surga. Apa contoh satu kalimat yang bisa menyebabkan seorang masuk surga, dan juga satu kalimat yang menyebabkan seseorang masuk neraka? Ini enggak perlu banyak kalimat, satu kalimat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innal abda la yukallimu bil kalimah atau la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia mengucapkan satu kalimat di antara hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, satu kalimat di sini disebutkan intinya itu kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berupa doa, entah itu berupa nasihat, entah itu berupa ajakan, atau entah itu berupa peringatan, atau entah itu apa saja. Yang penting kalimat itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqilaha balan. Dia tidak nyadar efek akibat dari perkataan yang terlontar tadi. Dia enggak pedulikan, pokoknya mengalir gitu saja. Tapi ya, dengan sebab itu yarfa'uhullahu biha darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengannya derajat dia. Masya Allah. Contoh misalnya Imam Waqi' Ibnul Jarrah menyampaikan di hadapan murid-muridnya, di antaranya ada Imam Bukhari. Hendaknya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dalam satu kitab. Hadis Nabi yang sahih dikumpulkan dalam satu kitab. Kalimat seperti ini kalimat yang wajar enggak? Kalau jenengan sebagai guru atau pendidik ngomong seperti ini wajar enggak? Wajar. Tapi kalimat itu masuk ke dalam hatinya Imam Bukhari, yang menurut riwayat itu satu di antara sebab beliau menulis kitab Sahih Bukhari. Kira-kira gurunya Waqi' dapat pahala enggak? Ya dapat. Karena dengan sebab kalimat atau perkataan dari gurunya tersebut, Imam Waqi' Ibnu Jarrah, bukan Imam Waqi' ya, afan ya, Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahawai. Kalau Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahawai. Ya. Terus dengan sebab itu beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quran. Masya Allah, kitab paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Ada pula di antara perkataan guru Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Imam Az-Zahabi
beliau termotivasi belajar ilmu hadis sampai menjadi imam dalam hadis dan bidang-bidang ilmu yang lain. Itu gara-gara apa? Omongan gurunya. Gurunya ngomong apa? Tulisan kamu itu seperti tulisan ahli hadis. Bayangkan, itu ucapan yang bermutu enggak kira-kira, atau ya mengalir gitu aja. Ucapan tulisanmu itu seperti tulisan ahli hadis. Biasa tak kalau kita memuji murid kita, memuji anak didik kita, wah tulisanmu itu bagus, kayak tulisan si Albani misalnya, atau seperti siapa. Ya, dengan sebab itu beliau termotivasi untuk belajar ilmu hadis. Ya, ini contoh saja di antara contoh yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui banyak sekali. Terus mungkin banyak cerita-cerita yang lain, ya, dengan sebab perkataan orang dapat hidayah, dengan sebab perbuatan orang dapat hidayah atau mendapatkan surga. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, dan sesungguhnya ada di antara hamba, ada seorang hamba yang dia berbicara satu kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, yang tidak dia pedulikan atharnya, pengaruhnya, dampaknya, dia sengalir itu aja ngomong. Yahwi biha fi jahannam, maka dia meluncur dengan sebab kalimat yang dimurkai Allah tersebut ke dalam neraka Jahannam. Dalam suatu riwayat, ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib, yang lebih jauh jaraknya antara timur dan barat, masuk ke dalam neraka Jahannam. Iya dan billah. Kita perlu hati-hati sekarang, termasuk medsos. Medsos itu kan jenengan tinggal nulis sesuatu kan, itu juga kalimat toh, tapi bentuknya tulisan. Sekarang sangat mudah sekali. Ucapan kita pertaruhkan di situ. Kita nulis apa? Ya, itu nanti bisa jadi sebab masuk surga atau bisa menjadi sebab masuk neraka. Mungkin dulu di zaman Nabi enggak ada seperti ini, tapi sekarang sangat mudah sekali toh. Ini sekaligus sebagai bukti yang membenarkan hadis Nabi SAW ini, bahwa surga sangat dekat, neraka juga sangat dekat dengan kita. Tinggal nil gitu kan. Kalau soalnya share itu juga masuk enggak? Hah? Misalnya loh ya, ini isi dari yang kita share itu isinya sesuatu yang dimurkai Allah seandainya itu, dan kita nggak nyadar, tinggal share, bukan share loh ya, share gitu loh ya, masuk nggak ini? Masuk ya. Kalau itu sebuah ketaatan, suatu kalimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga sebagai sebab seorang masuk surga. Makanya ahli ilmu, Bapak Ibu sekalian, itu mau berkata, berbuat apa tuh mikir dulu, ini nanti gimana gitu loh ya, akan menjadi amal jariah kah atau akan menjadi dosa jariah kah? Hati-hati Bapak Ibu sekalian, sebab kalau kita perhatikan isi ya grup-grup sekarang itu ya, saya nggak banyak ngelihat-lihat, tapi kita lihat sepintas selalu saja ini kadang sesuatu orang yang hoa di share, berita-berita yang tidak baik di share. Ini apa maksudnya? Ya semangat, tapi jangan kebablasan gitu loh, karena nanti ada pintu itu masuk setan. Dalam hal ketaatan ada, dalam hal maksiat ada ya. Nanti ini kita belum selesaikan yang ini, pintu-pintu masuknya setan seperti apa ya. Yang jelas, hendaklah kalau kita sayang pada diri kita sendiri, dan kalau kita menghendaki surga, selamat dan neraka, hati-hati ya, hati-hati kalau kita mau menge-share sesuatu. Dan kalau sudah terlanjur, sudah apa, kalau kita masih bisa menghapus ya kita hapus. Kalau sudah tidak bisa ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin share-sharannya antum itu sekelasnya ulama dulu dalam menulis mungkin ya. Gitu ya.
Sasaran kita mungkin sekelasnya ulama dulu dalam menulis, banyak kita share, tapi apakah itu bermutu ataukah tidak? Apakah itu sebagai sebab kita diridhoi Allah, sebab masuk surga, atau sebaliknya? Ya, maka siapkan jawaban kita nanti di hadapan Allah ketika kita menulis sesuatu atau berbuat sesuatu hal, entah itu diridhoi atau entah itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam masalah kalimat Bapak Ibu sekalian, ya, tidak hanya cuma dalam masalah kalimat, dalam masalah perbuatan. Itu ada juga suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa dia nyangka bahwa hasil perbuatan dia itu menyebabkan masuk surga, atau sebaliknya menyebabkan masuk neraka. Disebutkan dalam hadis, annam ra'atan dakhalat al-jannah fi kalbin ra'athu atshana. Ada seorang wanita masuk surga gara-gara anjing yang dia lihat dalam keadaan haus. Fasaqathu, lalu ia beri minum anjing tersebut. Fasyakarallahu laha, lantas Allah pun mensyukuri perbuatannya tersebut. Fadakhalatil jannah au ghafara laha, lantas wanita itu masuk surga atau Allah memberikan ampunan untuknya. Wa rajulun naha ghasnan min tariqin nas, atau ghusnan min tariqin nas. Ini contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama memberi minum anjing, bagaimana kalau memberi minum manusia? Memberi minum anjing yang kehausan ini bisa sebagai sebab orang masuk surga, wanita ini masuk surga. Maka antum kalau punya hewan peliharaan, entah itu ayam, entah itu ikan, entah itu apapun, ketika antum niatkan memberi makan itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini makhluknya Allah. Kita berbuat fi kulli kabidin ratbin, ya, setiap kita berbuat baik kepada hewan hidup atau makhluk hidup, maka di situ ada pahala. Bisa jadi perbuatan kita yang kelihatannya sepele aja, ya, memberi makan makhluk-makhluknya Allah, memberi minum, ini Allah akan memasukkan kita ke surga. Contoh yang lain, warajulun haghusnan min tariqin nas, seorang lelaki menyingkirkan dahan dari jalan yang dilewati manusia. Li'alla yu'zil muslimin, supaya dahan itu tidak mengganggu, menyakiti kaum muslimin. Faghafarallahu lahu, maka Allah pun mengampuninya. Fasyakarallahu lahu, Allah pun mensyukuri perbuatannya tersebut. Wa adkhalahullahu jannah, dan Allah masukkan dia ke surga. Antum misalnya lihat dahan mengganggu di jalan, ya, apalagi yang rumahnya pinggir-pinggir jalan itu, ya, ya, rumah di blesek itu ya jarang, ya. Kalau yang rumahnya sering kali ada entah itu batu, entah itu ranting, dahan, atau apapun yang itu akan mengganggu orang lewat, termasuk kalau berlubang, masuk enggak ini? Ya masuk, ya. Maka itu amal jariah, pintu kebaikan untuk antum. Jangan antum kira itu Allah enggak akan mensyukurinya. Lah ini, ya, ada disebutkan dalam hadis, seorang laki menyingkirkan dahan dari jalan, dengan sebab itu Allah memasukkannya ke surga, Allah mengampuninya. Ya. Tentunya kalau kita mengamalkan amalan-amalan seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini perbuatan yang diridhoi oleh Allah, perkataan yang diridhoi, perbuatan yang diridhoi, kalau kita lakukan dan kita mungkin ya enggak begitu, mungkin kita akan menganggap ngaji seperti ini lebih afdal daripada berbuat seperti ini tadi. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi kita ketika ngaji ada sifat ujub dalam diri kita, ada sifat riya yang kemudian membatalkan pahala ngaji kita atau pahala ibadah kita. Ketika kita sedekah yang banyak, bisa jadi ketika itu riya, kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita tahu diri kita ini
ikhlas atau enggak itu setelah Allah selamatkan kita dari itu. Misalnya begini, ketika jenengan jadi seorang pemimpin, jenengan akan tahu kekurangan jenengan setelah jenengan nggak memimpin, betul enggak? Apalagi kalau disandingkan dengan ilmu yang selama ini jangan pelajari. Oh, ternyata dulu ketika memimpin salahnya saya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Bisa ngitung nggak kira-kira? Tapi ketika jadi pemimpin, susah kita mengoreksi diri kita seolah-olah yang bersumber dari kita itu benar. Ketika kita beramal soleh, kita semangat setiap ada kegiatan yang baik, kita ikut andil di sana, ikut andil di sana. Kita kira kita itu sudah ikhlas dalam berbuat. Kita taunya, oh ternyata ya dulu saya berbuat seperti itu karena apa? Pengen dipuji orang, ya, pengen ini, pengen itu. Buktinya apa? Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, bukankah 3 orang yang melakukan amal-amal besar ngakunya itu kalau yang berjihad ngakunya berjihad di jalan Allah, yang mengajarkan ilmu ngakunya apa? Ya, bukan supaya dikatakan alim, yang baca Al-Quran bukan supaya dikatakan qari, tapi karena Allah. Dia mengajarkan ilmu karena Allah. Kita tidak tahu, termasuk saya, termasuk jenengan semua. Ya, kita mengajarkan ilmu ini apakah ikhlas karena Allah atau tidak? Tapi ya harapannya ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan harus ada takut dan berharap tadi loh. Dalam setiap kita ibadah, termasuk ngaji itu ibadah bukan? Jangan cuman wah kalau ngaji pokoknya baiklah diterima oleh Allah. Takutnya juga harus ada, gitu loh. Ya, ketika kita bakti sosial misalnya, atau ketika kita berbuat kebajikan-kebajikan yang lain, dua-duanya ini harus kita jaga. Takut ada, berharap juga ada, supaya seimbang. Sebab kalau cuman optimis nggak ada rasa takutnya, itu khawatirnya nanti terjerumus ke dalam riya. Sebagaimana Allah kan tanya kepada mereka dalam hadis tersebut, ya, yang berderma, tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau perintahkan untuk bersedekah melainkan aku sedekah di sana. Loh, kurang apa itu? Tidak ada satupun jalan yang kau perintahkan untuk sedekah melainkan aku sedekah di sana. Dia seakan-akan sudah ikhlas karena Allah, tapi Allah dustakan semua itu. Ya, Allah dustakan semua itu. Allah yang tahu isi hati kita. Makanya penting bagi kita semuanya untuk selalu ya ngoreksi amal perbuatan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Sudahkah ya ikhlas karena Allah? Sudahkah memenuhi ya rukun-rukun ibadah yang ada? Sebaliknya, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha falam tut'imha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Gara-gara seekor kucing yang ia ikat, tidak dikasih makan. Kucing itu kan udah biasa nggak di rumah-rumah kita. Mungkin kita lupa, nggak nyadar ini kucing ini kayak ini ngising neng gon-gon misalnya, ya, terus ditaleni pot dikurung ora dikei pakan, ya. Tikus masuk nggak kira-kira itu? Ya, pokoknya makhluk Allah Subhanahu wa taala dia menyakiti makhluk Allah. Dia di sini disebutkan kucing tersebut dia ikat nggak dikasih makan. Walam tada'ha ta'kul min khishasil ard, dan tidak ia lepaskan supaya memakan serangga-serangga di bumi. Masuk neraka Bapak Ibu sekalian. Maka ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Tanya Bapak Ibu sekalian, azanallahu wa iyyakum. Ya. Selanjutnya, tidak hanya dalam masalah perkataan dan perbuatan saja, tapi lebih umum lagi adalah banyak melakukan ketaatan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Itu merupakan sebab masuk surga. Saya ulangi lagi, ya. Tadi kan kita bicara satu perkataan, satu perbuatan,
yang bisa memasukkan surga atau neraka. Sekarang kita bicara lebih umum lagi. Apa yang lebih umum lagi? Banyak melakukan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan merupakan sebab masuk surga. Dan itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Anda misalnya jumpai seorang mukmin, syarahallahu sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Yusalli bi rahatin wa tuma'ninatin. Dia salat dengan lapang, tenang, ya, dadanya pun juga tidak sesek ketika salat itu. Lapang, cinta untuk salat. Zakat juga demikian, puasa demikian, haji juga demikian. Dia melakukan kebaikan seperti itu mudah. Ada atau orang yang Allah mudahkan melakukan setiap amal kebaikan? Ya. Ya. Dia pun juga dimudahkan Allah menjauhi segala apa yang Allah haramkan, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Sangat mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan ini, ya. Dan apa yang kita lakukan semoga sebagai bukti yang nyata di hadapan Allah nanti bahwa kita melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu salat, baik itu sedekah, baik itu thalabul ilmi dan lain sebagainya. Ada pula wal iyadu billah seseorang yang sempit dengan Islam ini. Dan Islam itu berat, ya. Dia merasa berat melakukan ketaatan, berat menjauhi hal yang diharamkan. Maka tentunya surga tidak dekat kepadanya. Karena sebenarnya jalan yang ditempuh Nabi SAW itu kan isinya melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Bangunannya kan itu. Jalan yang dibangun Nabi itu bentuknya apa? Melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan seperti yang Nabi lakukan, semakin banyak kemaksiatan yang kita tinggalkan seperti yang Nabi tinggalkan, itu akan semakin jelas jalannya, akan semakin lapang, semakin enak, semakin lancar. Ya. Tapi kalau ketaatan yang dilakukan semakin sedikit, kemaksiatan yang dilakukan semakin banyak, semakin sempit tentunya jalannya. Tentunya kalau jenengan melewati jalan yang sempit itu rasanya bi sumpek, abot, angel, ya reposo gitu. Karena apa? Hakikatnya bukan jalannya, tapi kitanya yang menjauh dari jalan itu. Itu mungkin malah jalan sing sing nyimpang gitu loh, bukan jalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Terus Bapak Ibu sekalian, demikian pula neraka. Aqrabu ila ahadina min shirakina alih, lebih dekat kepada seorang di antara kita daripada tali sandalnya. Ada satu kisah orang-orang munafikin di zaman Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu perang Tabuk. Mereka membicarakan, biasalah tipe karakter orang munafik itu nyari-nyari kesalahan orang lain. Tipe orang munafik. Jadi perbincangan mereka itu yang ngomong kayak wong gitu loh. Semoga Allah menjaga kita semua. Ya. Hendaknya kita dalam perbincangan kita ya perbincangan yang manfaat itu yang bahas masalah ilmu kah, bahas masalah amal, bahas masalah apa yang itu manfaat. Tapi kalau membahas tentang orang lain itu manfaatnya apa? Hah? Ini kebiasaan orang munafik zaman Nabi seperti itu. Pada waktu perang Tabuk, mereka mengatakan, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina. Haula'i arghabu butunan wal akdhabu alsinan wal ajbanu 'inda liqa." Kita enggak pernah melihat semisal ahli-ahli baca Quran kita, ya. Mereka-mereka ini yang mereka maksud Nabi dan para sahabat, yang lebih buncit perutnya, lebih pendusta lisannya, lebih pengecut ketika berhadapan dengan musuh. Masya Allah, ya. Jadi maksudnya mereka mendiskreditkan, mengolok-olok, menjelek-jelekkan Nabi dan para sahabat, bahwa mereka itu abdul butun, ya, banyak makan, ya,
Wis pokoknya pengennya kok mangan gitu loh. Ya. Jadi tiada hari tanpa makan. Sing diunggul-unggulke makan. Sing ada di benaknya cuman makan dan makan. Ya, nuduh Nabi dan sahabat kayak gitu loh orang munafik. Terus ya, tidak paling pendusta lisannya. Jadi mereka itu kalau bicara dusta. Nabi sahabat itu dijelek-jelekkan, mereka itu kalau ngomong itu ngomongnya dusta. Ya. Dan juga apa? Annahum yakhafuna liqa'al adu. Mereka itu takut itu ada dengan musuh. Kan itu kan mereka ikut perang Tabuk gitu loh bersama Nabi dan para sahabat. Tapi dalam perjalanan mereka itu obrolannya kayak gitu. Piye coba dalam itu masuk dalam barisannya kaum muslimin. Bahkan pernah Nabi SAW sepulang dari perang Tabuk itu, ya mereka mau mengepung Nabi Muhammad. Nah ini saatnya ini untuk membunuh Nabi Muhammad itu. Tapi Allah menggagalkan rencana mereka. Ya, kan tentunya mereka akan cari-cari celah untuk menjatuhkan Nabi atau kalau bisa membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mencelakai Nabi itu sudah menjadi makanan mereka lah. Ya, karena yang disasar itu ya karena hati mereka itu sakit, ya hati mereka itu sakit, makanya yang dituduh orang lain padahal dirinya sendiri itu yang nggak benar, nggak sakit, yang sakit. Terus wala yathbutuna bal yafirruna wa yahrabun. Ya mereka itu tidak tegar, lari mereka itu kalau hadapan dengan musuh. Kita ya kali kita tambah itu. Kalau kita hadapan musuh kecil itu kita hadapi. Ya yang ngomong kan gede kan, gumede gitu loh kalau ngomong. Tapi ketika menilai Nabi dan para sahabat jelek itu nilainya. Terus apa? Hakadha yaqulu munafiquna fi rasul wa ashabihi. Demikian obrolannya orang-orang munafik tentang Nabi dan para sahabat. Idza ta'ammalta wajadta anna hadha. Kalau kita mau serius mencermati keadaan, siapa yang lebih layak diomongin kayak begitu? Nabi, para sahabat, atau diri mereka sendiri yang paling pas? Jane ya mereka sendiri. Ya. Ya. Hal-hal ini sebenarnya ada pada orang munafik. Ya, bukan Nabi dan para sahabat yang punya karakter begitu. Fal munafiquna man asyaddun nahi hisan 'alal hayat. Orang munafik itu sebenarnya orang yang sangat tamak dalam kehidupan. Wal munafiquna min akdzabin nasi al-sunan. Mereka orang paling pendusta lisannya. Wal munafiquna min ajbarin nasi 'indal liqa. Mereka itu paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Fahadal wasfu haqiqatu fi haulal munafiqun. Sifat-sifat yang dilontarkan orang munafik kepada Nabi dan sahabat lebih pantasnya diri mereka sendiri. Kalau di zaman sekarang seperti ini banyak enggak fenomena-fenomena seperti ini? Banyak. Jangan-jangan yang pasti sing ngomong kuwi, sing dituduhne itu lebih pas. Kok malah dianukan ke orang lain yang sebenarnya orang itu bersih dari ya olok-olokan dia itu. Ya itulah kita berlindung kepada Allah dari sifat dan karakter orang munafik. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanya mereka, apa alasan mereka? Oh, kami itu hanya sendokuro main-main tok, ini obrolan ngisi waktu gitu loh. Daripada enggak ada bahan, kita main-main gitulah, enggak serius kok. Gitu kalau ditanya. Ya. Ma kunna naqsidul kalam, bukan itu maksud kita, ya. Innama huwa khaudun fil kalam wal la'ab, ya kita hanya ya sendokuro lah ngisi waktu. Qul, Allah perintahkan Nabi, katakan ya Muhammad, abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahziun. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kamu itu mengolok-olok? La ta'tadhiru, kamu enggak usah beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah kamu iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang mereka itu adalah orang-orang kafir setelah mereka beriman karena mengolok-olok Allah, ayatnya dan rasulnya. Ini loh, langsung ini ngolok-olok Nabi, ngolok-olok sahabat sama halnya ngolok-olok Allah. Itu loh.
Karena mereka itu wali-wali Allah. Jadi siapapun yang menyakiti wali-wali Allah, maka Allah akan umumkan ya perang dengannya. Man 'ada li waliyan faqad adantu bil harb. Siapa musuhku, siapa musuh wali-waliku, ya, aku umumkan perang padanya. Jadi kalau wali-wali Allah itu siapa mereka? Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Yang iman, yang takwa, yang benar dalam iman dan takwanya, mereka wali Allah. Siapa musuh wali-wali Allah? Allah nanti yang akan balas itu. Allah mengumumkan perang sama mereka itu. Ya, karena di sini kan Allah, apakah Allah disebutkan oleh orang-orang munafik? Kan enggak. Tapi Allah yang ya ikut dicemooh oleh mereka, karena itu wali-walinya Allah. Allah ikut di sini. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya? Kalian berolok-olok, ya. Maka dosanya besar, bisa menyebabkan kafir, mengolok-olok Rasul, agama Rasul, ya, kitab-kitab Rasul, pahala surga atau syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terakhir Bapak sekalian, pintu masuk setan dalam hal ketaatan dan kemungkaran. Ketika kita mau melakukan suatu amal ketaatan, setan itu masuk. Ya, cara masuknya gimana? Enggak usah kau kerjakan. Itu kan cuman kecil, ya. Atau itu sesuatu yang enggak akan masukkanmu ke surga. Atau godaan-godaan yang lain yang kemudian membuat kita kendor di dalam melakukan kebaikan tersebut. Biar orang lain saja yang melakukannya, kau enggak usah, ya. Adapun dalam masalah maksiat, ya, setan pun juga datang, itu kan sepele, itu kan perbuatan yang ringan. Kalau Maha Pengampun, ya, kau sholat saja nanti dosamu dihapus kok. Kau wudu, dosamu nanti bisa gugur kok. Jadi enggak usah terlalu berat dalam melakukan perbuatan dosa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa alaihi. Sesungguhnya orang mukmin memandang dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung, takut jikalau meruntuhinya. Wa innal fajir yara dzunubahu ka dzubabin marra ala anfihi. Adapun seorang pendosa melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala biha kadza, dia mudah mengibaskannya. Maka di sini ciri orang mukmin sama ciri pendosa itu bisa dilihat dari sini. Orang mukmin itu sangat takut, ya, sangat takut, khawatir kalau berbuat dosa, dan mereka berharap dari amal ketaatannya bisa masukkan ke surga. Sedangkan orang pendosa itu ketika melihat dosa-dosanya itu enteng, remeh, ya. Lihat sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, orang yang dijamin masuk surga, dan ini prototipe penduduk surga. Apa itu? Beliau khawatir jikalau ada keledai yang terjerembab di jalan yang ada di Irak. Padahal Madinah dengan Irak itu jaraknya jauh. Tapi itu masuk wilayah kekuasaannya Umar bin Khattab. Beliau takut nanti Allah akan tanya beliau. Itu hewan. Kalau seandainya hewan itu sakit atau terganggu, ya, karena Umar enggak memperhatikan jalan itu, Umar khawatir akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang adil, orang yang imannya itu kuat, kezaliman sekecil apapun dia akan usahakan untuk dihilangkan, sekecil apapun. Tapi kalau seorang pendosa, dosa sebesar apapun itu enggak ketok, enggak kelihatan, ya. Adapun kebaikan yang kecil itu dibesarkan. Wallahu taala alam bisawab, ya. Faedah terakhir yang kita bisa ambil, ketaatan mengantarkan ke surga, kemaksiatan mendekatkan ke neraka. Terus yang kedua, ketaatan dan kemaksiatan kadang, ya, qad takunu fi aisal asya, kadang bisa dilakukan dalam perkara yang sangat mudah. Maka adalah seorang di antara kita jangan merasa remeh-temeh ketika melakukan suatu kebaikan.
Contoh, Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau anggap remeh perbuatan ma'ruf meskipun sedikit, kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talib. Meskipun kau berjumpa temanmu, kawanmu dengan wajah yang berseri, wajah yang gembira, itu sudah kebaikan. Ya, kata Nabi SAW, kita enggak boleh menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Ya, cuman pasang muka berseri manis itu apa susah sih? Kalau seperti aja susah, apalagi kebaikan yang lain. Lebih susah lagi nantinya. Itu padahal nggak modal. Ya, modalnya apa Pak? Ya, nggak ada modalnya. Terus demikian pula perbuatan yang buruk hendaknya kita juga berhati-hati meskipun itu kecil. Terus yang ketiga, mendapatkan surga itu mudah bila niatnya benar dan melakukan amal soleh. Neraka pun juga mudah bila mengikuti hawa nafsu dan melakukan perbuatan maksiat. Intinya jalan ke surga itu dengan taat, jalan ke neraka dengan maksiat. Nas'alullah al-afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wal iman nafi'a wa amal mutaqabbala wa qalban salim wa ta'ala sulaqan karima. Allahumma nas'aluka jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nas'aluka bi wajhika al jannah wa na'udzu bi wajhika minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama ala rasul Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.